Shalom saudara-saudari yang terkasih, hari ini Cindy akan membawakan ayat senjata iman yang diambil dari Efesus 6 ayat 19. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Kita pasti sering banget dengar kata-kata orang yang kalau suka nasihatin kita tuh untuk berhati-hati dalam berkata-kata, karena setiap perkataan itu adalah doa. Di Efesus 4 ayat 29 juga mengatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sedikit cerita, sebenarnya Cindy dapat sebuah ayat ini dari teman Cindy yang Islam. Itu ketika Cindy lagi pergi mau dalam perjalanan mau nontonin teman Cindy yang melatih. Nah, teman Cindy ini dia tiba-tiba di jalan bilang dapat pesan dari nininya kalau Cindy disuruh baca Efesian. Dia bilang Efesian, dia nanya Efesian itu apa? Terus Cindy bilang itu apa? Pasal di Alkitab namanya Efesus. Emang kenapa? Dia bilang gitu. Terus dia bilang, iya, katanya dapat pesan Cindy suruh baca Efesian 6 ayat 13 awalnya, dia bilang. Efesus 6 ayat 13. Akhirnya Cindy baca. Sebenarnya dalam isi ayat Efesus 6 ayat 13 itu, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Cindy bingung maksudnya apa ya dari ayat yang dikasih itulah gitu. Dia Islam tapi dia bisa menitipkan satu ayat buat Cindy. Sebelumnya memang Cindy sempat pas dapat suruh baca senjata iman, Cindy berdoa ayat apa yang harus Cindy bawa. Singkat cerita Cindy baca tuh ayat Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Dimana jelasin bahwa kita ini harus kuat dengan roh-roh jahat yang ada di luar sana. Ya, gangguan-gangguan iblis lah ya. Cuma entah kenapa dengan ayat ini membuat Cindy menjadi flashback kalau Cindy itu pernah menolongin orang yang kemasukan atau kerasukan setan lah. Waktu itu Cindy pernah ketika Cindy ngelatih, ada murid Cindy yang tiba-tiba berteriak-teriak lah gitu. Terus ternyata teman-temannya bilang kalau anak ini memang suka kemasukan karena sering bengong kayak gitu. Akhirnya Cindy memutuskan untuk doain bapak kami. Cindy berdoa, akhirnya lama-lama dia tenang lah. Akhirnya dia bisa sadar lagi. Nah, tiba-tiba pada saat Cindy nonton temen ini Cindy juga, dia punya pemain yang Kristen juga. Nah, tiba-tiba pas lagi udah selesai pertandingan, kita lagi istirahat lah gitu, lagi ngobrol-ngobrol, bilanglah anak ini kesurupan katanya. Terus Cindy tanya, aku boleh bantu nggak gitu, karena menurut Cindy kan mungkin sama-sama Kristen lah ya, Cindy bisa bantu dalam doa gitu. Cindy juga nggak tahu kenapa tiba-tiba refleks Cindy mau ngomong buat ngebantuin doa gitu. Terus akhirnya Cindy doain. Ketika Cindy doain, Cindy memang pegang tangannya. Cuman ketika Cindy doain bapak kami pertama itu tuh kayak langsung Cindy tuh mau dipukul gitu, kayak gimana sih orang ngeberontak gitu kan. Akhirnya dipegangin sama teman-temannya, Cindy tetap ngedoain. Akhirnya dia bisa sadar tiba-tiba udah sadar lah gitu. Habis Cindy doain bapak kami, habis Cindy doain, terus Cindy juga bacain ayat yang dikasih, ayat Efesus 6 ayat 13 itu. Terus waktu itu juga pernah Ko Yakub ya, waktu yang pas retret itu nggak tahu sih kenapa tiba-tiba Ko Yakub minta Cindy doain, entah random apa tiba-tiba Ko Yakub suruh Cindy buat coba kamu doain tante itu, katanya gitu. Terus cuman Cindy nolak karena Cindy kayak nggak mungkin gitu, bukan nggak mungkin, gimana, nggak yakin Cindy tuh bisa. Cuman jadi kan kayak kalau misalnya kita ngelakuin yang nggak sungguh-sungguh pasti percuma gitu. Cuman di waktu itu memang pada saat retret itu kayak hati Cindy tuh bergejolak gitu, kayak mau doain tapi gimana caranya gitu, nggak tahu caranya gimana. Terus ya
Cindy juga nggak tahu ya, mungkin apa itu yang dimaksud sama kayak aku juga pernah bilang, Priscil juga waktu itu pernah bilang waktu ke rumah papi, nanyain kayak apa sih yang jadi panggilan hidup Cindy gitu. Cindy juga sampai sekarang ya belum meyakini kalau itu memang panggilan Cindy, tapi setiap ada yang kemasukan, Cindy selalu mendoakan gitu. Cindy mau berdoa dan ya puji Tuhan berhasil lah gitu, maksudnya dia bisa sadar lagi gitu. Terus setelah Cindy abis pulang dari situlah, maksudnya Cindy masih bergumul, Cindy apa iya Cindy harus bawain ayat ini gitu. Akhirnya Cindy doa tanya sama Tuhan, terus akhirnya Cindy mutusin setelah baca dari Efesus 6 ayat 10 sampai 20 ini, Cindy mutusin untuk baca, untuk mengambil ayat dari Efesus 6 ayat 19. Dimana juga ayat ini sebenarnya sangat relate ya dengan kehidupan kita sehari-hari, disambung juga dengan ayat Efesus 4 ayat 29. Ya kayak memang benar setiap perkataan yang kita ucapin tuh harus yang baik-baik. Kita nggak tahu orang asal nyeplos apa, sumpahin lu, ketabrak lu, sumpahin lu, ini lu, kayak gitu. Pasti kita ya refleks lah gitu, kalau lagi kesel gitu ya. Bisa aja jadi kenyataan kayak gitu. Kayak kita di jalan nih ketemu lagi, mungkin sih seringnya bawa mobil gitu ya, bawa mobil, motor, tiba-tiba selenong main asal masuk gitu, pasti kita juga kesel gitu kan, kayak orang motor ngebut gitu kan, ngueng gitu, terus kayak lu godain jatuh lu di depan, kayak gitu. Kita sering asal nyeplos kayak gitu tuh, tapi ternyata ucapan kita tuh adalah doa gitu ya. Ini sih cuman Cindy cerita juga biar jadi self reminder juga buat kita semua. Terserah mau percaya apa enggak gitu kan. Circle teman Cindy beberapa ada yang indigo lah kalau kita bisa sebutnya sekarang. Cindy punya teman SMA yang udah meninggal karena disantet lah. Mungkin ini juga cerita pertama Cindy tahu kalau emang ternyata tuh santet tuh ada gitu. Kayak teman Cindy tuh disantet sama teman kantornya karena teman kantornya ini sakit hati sama ucapan dia. Padahal Cindy tahu dia itu anaknya baik. Ya memang kalau ngomong memang suka nyablak gitu, suka apa aja dikeluarin gitu. Dari situ tuh kayak Cindy diingetin untuk kita tuh harus selalu mengucapkan kata baik dan benar agar kita bisa memberitakan rahasia Injil dan yang mendengarnya tuh bisa beroleh kasih karunia. Ada orang yang menyakiti banyak orang melalui perkataannya, meruntuhkan semangat mereka, menghancurkan hidup mereka. Tetapi ada orang yang memberkati dan membangun semangat orang untuk berubah menjadi lebih baik juga melalui perkataan mereka. Ayat 4 berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Mengapa juru selamat yang digambarkan? Umat ini hanya akan menyampaikan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dia mendengar apa yang Tuhan katakan kemudian disampaikan kepada orang lain. Bukankah Tuhan Yesus seringkali berkata, apa yang kudengar dari Bapakku itulah yang kusampaikan dan itulah yang kulakukan. Nah saudara sekalian, mari kita meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita juga bisa memiliki perkataan yang membangun? Kita harus punya lidah seorang murid. Belajarlah firman Tuhan, hidup dalam firman sehingga perkataan kita pun dipimpin oleh firman Tuhan sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang, membangunkan semangat banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Semoga mulut kita ini bisa menjadi berkat bagi orang-orang banyak, terutama bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mari sekali lagi saudara-saudari kita bisa baca di Efesus 6 ayat 19. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Kiranya senjata iman Cindy ini bisa bermanfaat buat kehidupan rohani kita dalam Yesus Kristus, dan kita bisa semakin menjaga setiap ucapan dan perkataan kita. Amin. Terima kasih.